Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin. Salata abdin qallat hilatuhu wa rasulullah wasilatuhu. Fa anta laha ya ilahana wa likulli karbin azim. Fafarrij ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, kita haturkan dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat teriring salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ahli sayyidina Muhammadin. Para pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kita bisa kembali bertemu dengan acara yang paling didambakan dan dinanti-nanti kaum muslimin, Mutiara Hadis. Kali ini hadisnya berbicara tentang iblis. Di mana istananya, di mana kerajaannya, dan apa pekerjaannya. Allahu Akbar. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir ibn Abdullah. Jabir termasuk orang-orang yang di zaman sahabat itu meriwayatkan hadis banyak sekali. Beliau menurut salah satu kategori ahli sejarah mengatakan Jabir bin Abdullah meriwayatkan hadis kurang lebih 1160 hadis. 1160. Ada Abu Hurairah tingkatan pertama, ada Abdullah bin Umar, ada Anas bin Malik, ada Sayyidah Aisyah, ada Abu Sa'id Al-Khudri, ada Jabir bin Abdullah. Ini adalah sahabat-sahabat yang dulu banyak meriwayatkan hadis yang mereka fayahfazuna fis sudur wa yaktubuna fis sutur. Sebagian mereka menulisnya di dalam dada mereka. Mereka hafal di dalam dada, membuat tenang hati tersebut. Kemudian mereka amalkan daripada perbuatan al-zihn dan di dalam otak mereka, dan sebagian ada yang menulisnya agar hadis-hadis itu tidak hilang. Seperti Amr bin As, dia tulis, lalu dia tulis itu kemudian dikumpulkan, dan hadis diberi nama oleh beliau As-Sahifah As-Siddiqah, lembaran-lembaran kebenaran. Allahu Akbar. Sehingga sanad-sanad itu setelah itu datang di dalam hadis-hadis tersebut terpelihara. Maka oleh sebab itu ada yang mensortir berdasarkan metodologinya, namanya Imam Bukhari dan Muslim. Ada yang menulis berdasarkan sanadnya, namanya Musnad Ahmad bin Hanbal, Musnad At-Tailasi, Musnad Asy-Syafi'i dan sebagainya. Ada yang menulis berdasarkan kumpulan, yang penting itu hadis ketemu dengan gurunya, yaitu Imam Malik bin Anas dengan judul kitab Al-Muwatta. Maka berhusnuzonlah dengan hadis, bahwa hadis-hadis adalah petunjuk kita di muka bumi ini. Jangan mudah terpancing menyalahkan hadis ini lemah dan sebagainya. Kalau kita tidak tahu ilmunya, jangan sesekali komentar untuk menyalahkan orang. Apalagi kalau itu hadis dan kita katakan itu tidak hadis, maka kita berbahaya, termasuk ingkar di sebagian hadis. Begitu pula kalau itu memang bukan hadis, lalu kita katakan itu hadis, juga berbahaya. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan, orang yang sengaja berdusta atas nama Nabi, maka tunggu, dia akan memilih tempatnya di dalam neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, kata Jabir bin Abdullah, hadis ringkas tapi serat dengan makna. An Jabir ibn Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jabir mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna iblisa yada'u arsyahu 'alal ma' thumma yab'asu sarayahu ay junudahu fa adnahum minhu ay aqrabuhum manzilatan a'zamuhum fitnatan yaji'u ahaduhum fa yaqulu fa'altu kadza wa kadza fa yaqulu ma sana'ta syai'an qala summa yaji'u ahaduhum fa yaqulu ma taraktuhu hatta faraqtu bainahu wa baina imra'atahu qala fayudnihi minhu wa yaqulu ni'ma anta qala al-a'mash aruhu qala fayaltazimuhu
Sahih Muslim. Ini ada cerita, kata Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bercerita, sesungguhnya iblis ini adalah raja daripada syaitan. Jadi iblis sebenarnya yang pertama. Ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah, lalu Allah memerintahkan kepada seluruh penduduk sorga untuk sujud kepadanya. Ketika Allah perintahkan tersebut, di antara penduduk sorga yang tak mau sujud adalah iblis. Kenapa iblis tidak mau? Karena dia merasa lebih baik daripada zat yang diciptakan kepada Adam. Adam dari tanah, iblis daripada api. Unsur api lebih mulia dibandingkan tanah. Itu menurut kategori iblis. Dan dia hidup di dalam sorga dulunya. Bahkan makhluk Allah yang ada di dalam sorga yang luar biasa ibadahnya adalah iblis. Maka jangan kau remehkan iblis. Iblis dia dulu orang mulia. Tapi karena kesombongannya dia jatuh. Maka hati-hati yang kita punya ilmu yang mulia. Kita punya harta yang berlimpah. Kita punya kekuasaan yang mewah. Apabila Allah ingin jatuhkan kita karena kesombongan kita, sebentar akan hancur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada i'tibar, al-ibrah di hadapan mata kita, yaitu cerita iblis. Dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu khuliqa minat tin. Dia diciptakan daripada tanah, kata iblis, sedangkan saya diciptakan daripada api. Ketika iblis yada'u arsyahu, meletakkan arasnya, singgasananya alal ma', di atas air. Hadis ini nyata bahwa iblis itu memiliki singgasana di atas air. Menurut cerita adalah di atas lautan. Jadi singgasana iblis itu di lautan. Maka berhati-hati ketika kita berlayar di sebuah wilayah laut. Karena iblis dalam bahasa Arab maknanya balasa, ya'isa. Iblis itu diambil dari kata bahasa Arab yang sinonim katanya adalah berasal dari kata Ya'isa. Ya'isa itu adalah orang yang putus asa. Iblis senantiasa menanamkan rasa putus asa ke tiap insan yang memang orangnya galau dan tidak memiliki prinsip-prinsip hidup. Maka berhati-hatilah kalau iblis masuk ketika kita galau. Karena dia menanamkan sifat-sifat ketidakjelasan. Kita akan putus asa dan sebagainya. Lalu ketika iblis memiliki singgasana di atas air, apa yang dia lakukan di muka bumi ini, karena singgasananya di atas air, apa yang dia harus lakukan? Hadis ini akan menjelaskan bagaimana cara iblis untuk menggoda manusia. Kita akan ikuti setelah pesan-pesan berikut ini. Hati-hati. Ada makhluk Allah di muka bumi ini wujudnya manusia tapi hatinya iblis. Apa itu? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin. Para pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, dimanapun Anda berada, senang rasanya bisa menyapa sekalipun walau dengan media online, melihat televisi. Tapi rasanya pelajaran yang kita dapatkan dari hadis-hadis ini akan membawa kita keberkahan hidup dunia dan akhirat. Lalu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika iblis meletakkan singgasananya di atas air, maka ada sebagian ulama mengatakan yang disebut dengan air di atas adalah lautan yang di sana diiringi dengan kondisi indikasi-indikasi tersendiri. Lalu ada yang mengatakan itulah di segitiga Bermuda. Di situ singgasana iblis ada. Iblis pada hakikatnya adalah dia menanamkan seseorang agar dia jauh dari jalan Allah. Ablasa yublisu iblasan, yang artinya ya'isa. Iblis itu berarti adalah putus asa. Orang yang putus asa sama sifatnya dengan iblis.
Nah, tapi orang yang kuat mentalnya seperti Nabi Adam alaihissalatu wassalam, ketika dia dikeluarkan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tak merasa malu kehinaan diri ini karena melakukan kesalahan. Memang dia salah, tapi Allah muliakan. Walaqad karramna bani Adam, seluruh keturunannya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta ampun kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya berbuat zalim. Saya zalim terhadap apa yang kau perintahkan sebenarnya. Dan zalim itu terhadap diri saya sendiri. Saya bersedia mendapat siksa sebenarnya ketika saya melanggar daripada perintahmu. Karena itu Nabi Adam mengatakan, zalamna anfusana, saya zalim kepada diri saya. Orang yang melanggar perintah Allah pada hakikatnya dia zalim kepada dirinya. Karena hakikatnya dia sudah menyerahkan dirinya untuk siap untuk disiksa. Tidak ada secara rasional orang tidak mau disiksa. Tapi ketika orang berbuat dosa, dia menyediakan dirinya untuk bisa disiksa. Maka itu Nabi Adam mengatakan zalamna. Lalu, thumma yab'atsu sarayahu. Dari singgasananya itu iblis mengutus junudahu, tentara prajurit-prajuritnya. Jadi, menurut para ulama dari hadis ini, ada iblis, ada syaitan. Syaitan itu adalah anak buah daripada iblis. Bosnya iblis. Jadi iblis itu yang dilaknat oleh Allah ketika Adam untuk disujuti. Seluruh penduduk langit, penduduk sorga untuk sujud kepada Adam. Tak mau mereka sujud. Iblis tak mau sujud. Maka pada masa itu iblis dilaknat dan dikeluarkan daripada sorga. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika kami mengatakan kepada malaikat-malaikat, kami akan menjadikan seseorang pengganti Allah di muka bumi ini, khalifah. Mereka menyangka, malaikat mengatakan, perkara ini susah karena mereka akan menumpahkan darah. Setelah mereka tahu bahwa Adam luar biasa, mereka mengatakan, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memerintahkan sujud, tak mau iblis sujud. Nah, daripada iblis itu anak buahnya ada turun, junudahu, tentara prajuritnya, namanya syaitan. Syaitan itu menurut cerita hadis ini adalah anak buah daripada iblis. Karena itu iblis itu punya pasukan-pasukan yang disebut dengan syaitan yang memiliki tugas-tugas tersendiri. Ada tugasnya yang menggoda ketika kita salat. Dalam riwayat itu namanya hinzib. Ada yang menggoda kita ketika wudu, namanya walhan. Ada yang menggoda ketika kita bercengkrama dengan orang lain. Bahkan ada yang menggoda kita ketika kita bercengkrama bersama orang-orang yang kita sayangi. Jadi tugas-tugasnya memang sudah diatur untuk menghancurkan prinsip-prinsip manusia kepada Tuhannya. Lalu iblis ini memanggil pasukannya atau prajuritnya. Fa'adnahum minhu ay aqrabuhum manzilatan a'zamuhum fitnatan. Mereka ini punya pangkat sebagaimana pangkat seseorang. Jadi ada yang dapat eselon 2, eselon 3. Jadi iblis ini punya anak buah, dikasih pangkat. Wa aqrabuhum, yang paling dekat dengan iblis, pangkatnya apa? A'zamuhum fitnatan, orang yang mampu memberikan fitnah besar kepada orang lain. Jadi sebesar-besar pangkat di sisi iblis, ini bukan di sisi Allah ya, di sisi iblis adalah orang yang mampu menyebar fitnah. Hati-hati. Ada makhluk Allah di muka bumi ini wujudnya manusia tapi hatinya iblis. Apa itu? Orang yang suka menyebar hoax, yang tak tahu istilah apa-apa, yang tidak tahu bukti beritanya kemana arahnya, yang tujuannya memfitnah, mengadu domba dan sebagainya. Itu paling dekat dengan iblis. Sekalipun derajatnya, golongannya adalah bukan iblis, tapi dia adalah manusia. Cuma pasukan-pasukan iblis, prajurit-prajurit iblis sudah dekat dengan mereka. Lalu kata iblis, orang yang paling dekat denganku, dengan iblis itu tadi adalah orang yang mampu menyebar fitnah. Hati-hati kita kalau kita berbicara karena bisa saja itu memfitnah orang lain. Yaji'u ahaduhum. Lalu ada salah satu prajuritnya datang. Wahai tuan bos, tidak ada sih hadisnya seperti itu menceritakan, tapi saya ilustrasikan seperti itu. Wahai tuan bos, fayaqulu fa'alta kada wa kada. Kata iblis mengatakan kepada prajuritnya, kamu sudah lakukan apa wahai sobat, anak buahku? Kau sudah lakukan apa? Fayaqulu ma sana'ta syai'an. Dia ceritakan, anak buah ini bercerita kepada iblis, wahai tuanku, wahai bos,
Saya sudah melakukan A, B, C. Dikasih tahu tugas-tugasnya. Mau melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Rupanya iblis ini punya telepatinya juga. Ada kamera-kamera yang bersebaran di sana kemari. Lalu kata iblis, ma sana'ta syai'an, kau dusta. Jadi iblis nih, orang yang suka berdusta, didustai lagi anak buahnya. Jadi dusta di atas dusta. Ma sana'ta syai'an, kata iblis, kau tidak melakukan apa-apa. Diam anak buahnya. Yang satu ini rupanya dia gagal untuk menggoda manusia. Jadi kalau iblis, anak buah iblis ini gagal dia menggoda seseorang, dia akan dicela oleh iblisnya. Jadi setan-setan yang tak mampu menggoda manusia. Contoh, ketika kita mau makan, lalu makanan kita sajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan dengan ucapan bismillah. Allahumma barik lana fima rajaqtana wa qina adzabannar. Suapan nasi kita masukkan ke dalam mulut. Iblis, setan-setan yang datang pada kita untuk makan bersama, dia tidak bisa. Dia datang kelaparan. Dia tidak mampu membawakan makanan kepada pasukan-pasukannya. Datang kepada iblis. Wahai Tuan Bos, saya minta maaf. Saya tak bisa membawa makanan hari ini. Karena manusia semuanya baca doa ketika dia makan. Maka oleh sebab itu kata iblis, ma sana'ta syai'an. Kau dusta, kau tidak melakukan apa-apa. Seorang yang masuk ke rumah, dia katakan assalamualaikum. Kalau rumah itu kosong, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Dia baca salam masuk rumah. Apa kata iblis atau apa kata syaitan? Ketika dia mengetahui seseorang masuk ke dalam rumah dengan mengucapkan seperti itu, dia katakan la mabita lana. Kita tak punya tempat tinggal hari ini. Maka mereka naik ke atas atap, mereka kedinginan, mereka mencari tempat tidur tapi tak bisa tidur. Oleh sebab itu, ini perlu kita pikirkan segala sesuatu godaan iblis akan bisa kita tangkal nantinya. Maka oleh sebab itu, apa yang dilakukan orang yang paling dekat dengan iblis, kita akan lanjutkan hadis ini setelah pesan-pesan berikut ini. Maka penyakit hati di antara yang ditakuti oleh Nabi adalah sombong dan gengsi. Gengsi melakukan perbuatan baik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa TPRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada. Lihat cerita iblis hari ini. Sangat luar biasa ceritanya. Bahwa ketika anak buah yang datang ini adalah anak buah yang gagal. Ternyata iblis juga memiliki strategi untuk memberikan reward kepada anak buahnya yang berhasil menggoda manusia, yaitu dengan kedudukan yang tinggi di sisinya. Maka oleh sebab itu pelajaran yang sangat indah di dalam hadis ini, jangan lupa gagalkan apa yang diperintahkan oleh iblis kepada anak buahnya, kepada syaitan. Kita baca apa saja, ketika makan kita berdoa, ingat kepada Allah, ketika kita tidur ingat kepada Allah, ketika masuk rumah ingat kepada Allah, sekalipun dalam satu kesenangan, jangan lupa ingat kepada Allah. Fadzkurullaha dzikran katsira. Allah mengatakan, sebutlah namaku, sebutlah aku dengan banyak sekali. Dalam kondisi apa saja, ada zikir secara hati, ada zikir secara pikir, ada zikir secara gerak, ada zikir secara lisan, maka itu bisa dilakukan oleh seseorang. Perintah Allah untuk menjaga kita senantiasa di dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu iblis mengatakan, qala tsumma yaji'u ahaduhum. Ketika iblis mengatakan bahwa engkau tidak ada apa-apanya di sisiku karena kau gagal dalam melaksanakan perintahku. Nabi mengatakan, "Tsumma yaji'u," datanglah habis itu anak buah yang lain. Datang. Tik 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 tik. Dia katakan, "Bos, tuanku, kau perintahkan saya dengan apa saja, hari ini saya berhasil. Apa keberhasilan saya?" "Tsumma yaji'u ahaduhum fayaqulu," dia katakan, "Ma taraktuhu hatta faraktu bainahu wa baina imra'atihi." Tahu wahai bos, hari ini apa yang kulakukan? Hari ini aku berhasil
Keberhasilanku adalah mampunya aku memisah seseorang dengan istrinya. Dia cerai, dia berpisah. Keberhasilanku hari ini mampu memisahkan seseorang dengan istrinya. Maka ketika seseorang bertengkar suami istri, maka setan dan iblis banyak berseteru di situ. Dia datang untuk mengompa. Maka oleh sebab itu hati-hati. Kalau ada orang yang curhat karena berpisah dengan istri dan suaminya, yang satu mengatakan suami saya salah, yang satu katakan istri saya salah, maka diam. Karena nasihat kita tidak akan berharga di hadapan mereka. Karena mereka saling membela diri satu dengan yang lainnya. Karena kenapa? Iblis paling suka memisahkan antara suami dan istri. Paling suka melihat mereka bertengkar. Paling suka melihat kondisi mereka tidak menyatu kembali. Karena itu dia katakan kepada tuannya, kepada iblis, setan ini datang, ma taraktuhu. Wahai tuan bos, saya hari ini senang. Kenapa? Karena saya meninggalkan manusia. Taraktu bainahu wa baina imraatihi. Saya bisa memisahkan antara dia dengan istrinya. Allah, hati-hati. Di dalam rumah tangga ternyata besar godaannya. Faqala fayutnihi. Kata iblis, oleh sebab itu kau beri posisi yang tinggi. Kau duduk di sampingku. Kondisi iblis yang paling dekat dengan ajudannya, dengan junutnya, dengan prajuritnya adalah tingkatan yang tinggi adalah mampunya menyebar fitnah antara suami dan istri. Terpisah keduanya. Maka ini sangat berbahaya. Wa yaqulu ni'ma anta. Kata iblis, sebaik-baik prajurit adalah engkau. Rupanya iblis saja senang memuji kepada orang yang melakukan sesuatu, yang menghargai kepada dia. Itu iblis bisa menghargai orang lain. Kalau kita tak menghargai orang lain dalam berbuat, maka kita lebih bejat daripada iblis. Oleh sebab itu lihat iblis, ni'ma anta. Saya ucapkan kau terima kasih, kau adalah memang prajurit yang aku sayang. Wa qala al-a'masu arahu qala fayaltazimuhu. Maka berkatalah al-A'mas, seorang sahabat, dia katakan qala fayaltazimuhu. Lalu iblis yang memberikan kedudukan kepada anak buahnya setan itu tadi, dia duduk di sampingnya dan memberikan mulazamah atau kedudukan yang tetap. Nah, ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam hadisnya. Apa maknanya dalam hadis ini? Pertama, kalau kita mengaca kepada kata iblis, maka sudah barang tentu kita tahu adalah arti iblis itu putus asa. Putus asa dari apa? Ya'isu mir rahmatillah li'inadihi wa istiqbarihi. Karena dia putus asa dengan rahmat Allah karena sombong dan gengsinya. Maka penyakit hati di antara yang ditakuti oleh Nabi adalah sombong dan gengsi. Gengsi melakukan perbuatan baik. Gengsi merasa untuk melakukan atau mengakui kesalahan. Itu gengsi. Berbahaya sekali. Begitu pula sombong. Sombong merasa diri ini baik. Sombong dengan keadaan, sombong dengan pangkat, sombong dengan harta, sombong dengan ilmu. Semua adalah penyakit hati. Karena itu adalah sifat yang mirip dengan iblis. Wala tatluqu illa ala syaitanil ladzi aghwa Adam. Dan Allah Subhanahu wa taala meletakkan kata iblis ini kemudian diturunkan kepada syaitan. Karena syaitan adalah tugas-tugasnya menggoda anak Nabi Adam. Cucu-cucu Nabi Adam. Manusia keturunan Adam digoda oleh iblis. Laknatullah alaihim. Kenapa? Karena merekalah yang bertugas menggodanya. Atasannya adalah iblis. Syaitan. Dalam bahasa Arab disebut syatana. Syatana artinya berbelok. Orang yang dibelokkan dari jalan yang baik menuju jalan yang buruk namanya syaitan. Maka oleh sebab itu ada setan yang berwujud manusia, ada setan yang berwujud iblis. Setan yang berwujud manusia adalah setan yang mirip kelakuannya seperti iblis. Menjauhkan seseorang dari kebaikan itu iblis. Tidak mau berbuat baik itu iblis. Tidak mau melihat orang senang, ada penyakit hati, ada kesombongan, ada keiri dengkian, itu namanya iblis. Jadi iblis berwujud manusia. Maka kita harus menghilangkan sifat-sifat ini supaya kita menjadi manusia seutuhnya. Walaqad karramna bani Adam. Allah mengatakan kami telah muliakan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha.
Ada orang yang punya hati tapi tak bisa merasakan, itu sifat seperti iblis. Walahum a'yunun la yabsuruna biha, dia punya mata tapi dia tidak bisa mengambil iktibar dengan matanya, itu juga iblis. Dia punya telinga tapi dia tidak mau mendengarnya, maka itu juga iblis. Maka kita hilangkan sifat-sifat keiblisan ini. Kita mau menjadi manusia seutuhnya sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut di dalam sebuah kitab Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau tulis dengan judul yang indah sekali, Al-Insanu Kamil, manusia yang sempurna, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua nasihatnya, kita harus kenali iblis. Yang pertama itu, yang kedua, wa fil haditsi dilalatur anna maskana iblis al-bahr. Tempat tinggal iblis itu kalau kita melihat adalah di lautan yang luas. Inna iblis yada'a arsyahu 'alal ma'. Dalam hadis disebutkan iblis itu meletakkan singgasananya di mana? Di atas lautan. Maka sebagian ulama mengatakan yang disebut dengan singgasana iblis itu di situ adalah mulainya muncul Dajjal nantinya di hari-hari akhir. Ada yang mengatakan itulah yang disebut dengan segitiga bermuda. Li iblis jaisun yaqudu wa ya'muru bima yurid. Iblis itu punya pasukan yang banyak sekali. Bahkan dalam riwayat seorang manusia lahir maka syaitan akan lahir setelahnya. Jadi bergiring antara manusia, tak total kuantitas semuanya di alam semesta ini, jumlah manusia bergiring dengan iblis. Nasihat yang indah di dalam hadis ini adalah hindari perbuatan iblis, karena kita akan masuk jauh daripada rahmat Allah ketika kita mengikuti iblis. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza, Allahumma asturna ya Rabbi, ya Allah tutupi aib kami dan selamatkan kami daripada godaan syaitan dan iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.